Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas IKNB Syariah. Nama anggota kelompok 1. Saya sendiri, Oktavia Titi Azhari, NIM 205231257. 2. Muhammad Zidan Rifai, NIM 205231279. Pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan bersumber dari hadis Nabi. Dasar hukum pasar modal syariah. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Di antaranya, peraturan Bapepam LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal. Di antaranya, peraturan nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, peraturan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah, dan peraturan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Prinsip-prinsip pasar modal syariah. Pada bab 2 pasal 2 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, di antaranya 1. Investasi halal dan sesuai syariah. 2. Menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. 3. Risiko kerugian cenderung rendah. 4. Transaksi menggunakan akad. Dan 5. Mekanismenya jelas. Manfaat pasar modal syariah, di antaranya menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung segala risiko yang terjadi. Menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yakni berupa pajak, serta menopang perekonomian nasional. Fungsi pasar modal syariah. 1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. 3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. 4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi ditentukan oleh kinerja bisnis. Karakteristik pasar modal syariah. 1. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. 3. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. 4. Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 5. Saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. 6.
saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. 7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. 8. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Dan terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Strategi pengembangan pasar modal syariah. 1. Penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. Kedua, mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. BEI dan DIM pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya yaitu semua surat berharga yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Adapun yang menjadi instrumen pasar modal syariah, di antaranya 1. Saham syariah. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam syariah diatur ketentuan bahwa penyertaan modal harus dilakukan pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah. 2. Obligasi syariah. Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan obligasi syariah, yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir, reksadana syariah. Reksadana adalah sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi yang profesional. Adapun reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh dana atau portofolionya ke dalam instrumen syariah. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Pada pasar modal terdapat beberapa kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011. Di antaranya 1. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. 2. Takrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Ketiga, tanajusi atau najesi, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan kesan ada sejumlah pihak yang berminat untuk membelinya. 4. Ihtikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya, kemudian akan dijual lagi saat harga menjadi lebih mahal. Kelima, gisisi, yaitu salah satu bentuk tadlis. Keenam, gaben, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Ketujuh, bai al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimilikinya. Dan terakhir adalah riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.